Kayu Agung. Kayu Agung adalah ibu kotanya Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang TV. Kembali lagi di videonya Bintang TV. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat unik. Saya bilang sangat unik ya karena kenapa? Di zaman serba mahal, bahan pokok, cabai, sayur mayur, beras dan lain-lain serba mahal, tapi keluar sebuah keluar yang namanya nasi serba 8.000. Jadi kalau dipikir dengan logika, bahan pokok serba mahal tapi ada nasi serba 8.000. Ini mungkin karena efek corona, jadi zaman serba sulit, serba susah, dan juga persaingan hidup mungkin semakin ketat, membanting harga. Entah apa keuntungan tipis, jual rugi. Kalau jual rugi sih nggak mungkin, karena orang dagang tuh maunya untung, nggak mungkin orang dagang maunya rugi kan. Tapi saya rasa ini karena persaingan hidup semakin ketat, sulitnya kehidupan, jadi mereka membanting harga dengan keuntungan yang sangat kecil. Mungkin langsung aja kita coba nasi serba 8.000. Kita coba nasi serba 8.000. Ini saya beli, kita coba bagaimana rasanya. Apakah tetap cita rasa tetap sama dengan nasi sebelumnya yang serba 10.000, atau ada penurunan atau porsinya berkurang? Kita langsung coba aja. Kita buka. Kalau dari tampak luar sih nasi 8.000 ini masih cukup kalau lihat sama persis dengan nasi serba 10.000, sama kalau dari luar, tampak dari luar. Kalau untuk ukuran jumlah nasinya sih lumayan banyak. Ini nasinya banyak. Dari sayur mayurnya lumayan sama dengan nasi serba 10.000, sama. Ada sambal, ukurannya sih mendekati sama sih dengan nasi serba 10.000, sama, dibilang sama sih, ukuran segini. Kita coba nasinya. Enak, cuman di sini bedanya rempah-rempahnya agak lebih sedikit dibandingkan nasi-nasi yang harga normal. Dengan itu lebih sedikit. Juga karinya tuh nggak terlalu kental kayak di nasi yang harga normal. Misalnya agak ayam nasinya yang harga 15.000 itu yang harga normal, yang di restoran itu nggak terlalu sama, karinya nggak terlalu banyak. Untuk nasi serba 8.000 ini lebih kebanyakan dia menggunakan garam atau bumbu penyedap yang udah pada umumnya, seperti kayak micin, mungkin kayak gitu ya. Tapi kerasa asinnya nih bukan asin oleh rempah-rempah, asinnya nih oleh garam kayak gitu. Nggak terasa, rasa karinya tuh nggak terlalu kerasa ada asin manisnya itu oleh garam sama gula kayak gitu. Karena rempah-rempah itu kan, masakan itu makin banyak rempah-rempahnya makin enak. Sedangkan di sini rempah-rempahnya nggak terlalu banyak. Jadi wajarlah kalau di zaman serba mahal tapi muncul nasi serba 8.000. Nasi yang di harga normal itu rempah-rempahnya banyak sekali. Tangan aja tuh kalau sudah makan tuh sampai kuning-kuning gitu. Kuning-kuning, ngelapnya juga susah. Ini kayaknya nggak terlalu banyak sih rempah-rempahnya, jadi di tangan tuh nggak terlalu lengket. Tapi kalau nasi padang yang bener-bener
rempah-rempahnya banyak, itu kita kalau kita makan pakai tangan, itu kuningnya lengket. Ini terasa kayak bumbunya, cabenya, kunyitnya, yang lain, pokoknya rempah-rempahnya tuh sangat sedikit, jadi nggak nempel di tangan. Jadi kesimpulannya di zaman serba mahal gini, tapi mereka bisa berdagang dengan harga serba murah. Nasi serba 8.000. Ya karena ini mungkin dampak dari corona, persaingan hidup semakin ketat, dan sulitnya perekonomian, mencari nafkah mereka sulit, jadi mereka membanting harga. Nah, dengan adanya nasi serba 8.000, mereka pasti keuntungannya lebih sedikit lagi, misalnya untungnya 3.000 jadi 1.000. Nah, itu juga biasanya kalau harga semakin murah, mereka juga cita rasa berkurang. Memang sih untuk ukuran kantong masyarakat kayak kita ini memang cukup, tapi cuman ya gimana ya, rasa makan tuh kadang kan satu bungkus aja kurang, dua kebanyakan. Jadi ya kembali lagi ke teman-teman, mau gimana, mau nasi serba 8.000, 10.000 sasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Heri Gondrong, Katim Opsional Unit 1 Jatan Ras, Polda Sumatera Selatan. Nah, buat dulur-dulur di Palembang ataupun di luar kota Palembang, jangan lupa subscribe, like, and comment serta share ke channel Bintang TV. Awas kamu tidak subscribe, kesikil kakek. Salam Heri Gondrong. Salam. Pecah sikil. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat, semoga corona ini cepat berlalu, para pedagang, para musisi, para seniman, semua para pekerja bisa bekerja kembali, dan semoga masyarakat Indonesia bisa beraktivitas seperti dulu kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang TV.